Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeremy Chandra Bakti Sitanggang dengan NIM C1B023062. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengelola kinerja yang buruk. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kinerja buruk. Kinerja buruk atau performan merujuk pada situasi ketika hasil kerja seseorang tidak memenuhi standar atau ekspektasi organisasi. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk yang pertama, kualitas kerja yang rendah, kuantitas output yang minim, tidak tercapainya target atau KPI, dan yang terakhir, perilaku kerja yang tidak produktif atau tidak sesuai budaya perusahaan. Kemudian, penyebab umum kinerja buruk yang pertama itu faktor individu, yang dimana yang pertama itu kurangnya kemampuan atau kompetensi. Yang kedua, masalah motivasi dan komitmen. Yang ketiga, gangguan kesehatan fisik atau mental. Dan yang keempat, masalah pribadi atau keluarga. Dan faktor organisasinya, yang pertama itu ketidaksesuaian antara pekerjaan dan orang atau job mismatch. Kedua itu kepemimpinan atau supervisi yang lemah. Dan yang ketiga, budaya kerja yang tidak mendukung. Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan dan pengembangan. Dan faktor lingkungan kerja, yang pertama itu tekanan kerja berlebihan, yang kedua konflik antar rekan kerja, dan yang ketiga fasilitas atau sumber daya kerja yang kurang memadai. Kemudian di sini ada dampak kinerja buruk. Yang pertama itu turunnya produktivitas tim, yang kedua menurunnya semangat kerja rekan lainnya, terciptanya konflik internal, penurunan kualitas layanan atau produk, dan yang terakhir citra buruk perusahaan. Kemudian di sini ada strategi mengelola kinerja yang buruk. Yang pertama itu ada deteksi dini yang bertujuan untuk mengenali masalah kinerja secepat mungkin agar tidak berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu tim. Yang kedua itu ada lakukan dialog terbuka atau konseling yang bertujuan untuk memahami perspektif karyawan, mengidentifikasi penyebab masalah secara langsung dan membangun komunikasi yang jujur. Kemudian yang ketiga itu ada susun rencana perbaikan kinerja atau performance improvement plan yang bertujuan untuk membantu karyawan memperbaiki performa dengan cara terstruktur. Dan yang keempat itu ada monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai rencana dan memberi kesempatan untuk intervensi lebih awal jika ada hambatan. Kemudian yang kelima itu ada penguatan positif yang bertujuan untuk memotivasi karyawan agar mempertahankan dan meningkatkan performa melalui apresiasi atas perubahan positif. Dan yang terakhir itu ada tindakan disipliner yang bertujuan untuk menjaga standar kinerja dan memberi konsekuensi yang adil jika tidak ada perbaikan demi melindungi kinerja dan integritas tim atau organisasi. Kemudian di sini ada prinsip penting dalam mengelola kinerja buruk. Yang pertama itu objektivitas, yang dimana menggunakan data atau hindari asumsi. Yang kedua itu ada keadilan, yang dimana memperlakukan semua karyawan dengan standar yang sama. Yang ketiga konsistensi, yang dimana menerapkan kebijakan secara berkelanjutan. Yang keempat empati, yang dimana memahami situasi pribadi karyawan. Dan yang terakhir komunikasi terbuka, yang dimana membangun kepercayaan dua arah. Adapun penjelasan yang saya jelaskan tadi memiliki kesimpulan yaitu mengelola kinerja buruk adalah proses penting dalam menjaga produktivitas dan budaya kerja yang sehat di organisasi. Kinerja yang rendah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari individu maupun lingkungan kerja. Untuk mengatasinya, manajer perlu bertindak secepat dengan pendekatan yang objektif, empatik, dan terstruktur. Manajemen kinerja yang baik bukan hanya soal memperbaiki hasil kerja, tetapi juga membina, mendukung, dan memberdayakan karyawan agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Mungkin demikian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.